Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan pembelajaran paket C, menelusuri konsep sejarah. Sejarah mengajarkan pengalaman dan kebijakan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan di masa sekarang dan masa mendatang. Pada masa penjajahan Belanda, banyak para pahlawan berperang melawan Belanda, misalnya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Patimura, dan lain-lain. Tetapi perlawanan mereka selalu gagal. Belum bisa membebaskan negeri kita dari penjajahan. Saat itu Belanda menggunakan politik pecah belah, mengadu domba antar anak bangsa. Para pejuang belum bersatu untuk bersama-sama melawan Belanda, sehingga perjuangan para pahlawan belum berhasil. Hal ini kemudian dijadikan pengalaman oleh bangsa Indonesia ketika mengobarkan perang kemerdekaan melawan penjajah pada tahun 1945. Bangsa Indonesia bersatu, berjuang, berperang secara serentak di seluruh Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, menjadi semboyan kita pada saat ini. Inilah salah satu contoh pentingnya belajar sejarah dari contoh peristiwa-peristiwa tersebut. Kita perlu belajar sejarah karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah yang ada tidak hanya tentang kebaikan, tetapi ada juga keburukan yang ada. Maka dari itu kita harus mengambil kebaikan dari menghilangkan keburukannya. Contoh lain, kenapa kita perlu belajar sejarah? Misalnya tentang fenomena ikan lohan, bunga gelombang cinta, dan batu akik. Pertama, fenomena ikan lauhan sekitar awal tahun 2000. Kita masih ingat, ikan lohan menjadi ikan yang paling populer jika sebelumnya ikan yang dianggap mahal adalah arwana. Lohan menggantikan sebagai primadona ikan akuarium saat itu. Harganya pun tinggi, dari yang ratusan ribu bahkan sampai ratusan juta. Selain benjolan nonong di kepala yang tampak unik, konon yang membuat mahal itu corak pada tubuh atau sisik ikan yang bisa membuat aksara tertentu. Fenomena ikan lohan lambat laun menghilang diganti sebuah tanaman. Kedua, fenomena bunga gelombang cinta atau anthurium. Bunga jenis anthurium ini pernah ngetop dan diburu banyak penyuka tanaman hias meski harganya bisa sempat puluhan juta rupiah. Kini bunga yang akar dari urat daunnya mempesona banyak orang itu tidak lagi menjadi buruan karena orang ramai membudidayakannya sehingga tak sulit lagi mendapatkannya. Harganya pun turun sekali. Dulu baru mekar, daunnya langsung dibeli orang pada kurun 2000 sampai 2008. Para pedagang tanaman hias pernah mengeruk jutaan rupiah dari gelombang cinta. Waktu itu jangankan sudah mekar, bijinya saja sudah mahal. Biji anthurium sebesar biji jagung biasa dijual antara 5.000 hingga 10.000. Namun jika tumbuh sampai setidaknya memiliki 5 hingga 7 lembar daun, tanaman hias ini bisa dijual hingga 1.500.000. Saya tidak paham mengapa waktu itu bunga gelombang cinta tiba-tiba diburu. Padahal manfaat tanaman asal Solo, Jawa Tengah itu nyaris sama dengan tanaman hias lainnya, kecuali mungkin khasiatnya dalam membuat pria lebih perkasa. Tapi sekarang bijinya sudah tidak ada yang cari. Orang mau simple saja, langsung yang ada daunnya. Para pedagang tanaman hias pernah mengeruk jutaan rupiah dari gelombang cinta. Waktu itu jangankan sudah mekar,
Biji saja sudah mahal. Biji anthurium sebesar biji jagung biasa dijual antara 5.000 hingga 10.000. Namun, jika tumbuh sampai setidaknya memiliki 5 daun hingga 7 lembar daun, tanaman hias ini bisa dijual hingga 1.500.000. Saya tidak paham mengapa waktu itu bunga gelombang cinta tiba-tiba diburu orang bak berlian saja. Padahal manfaat tanaman asal Solo, Jawa Tengah itu nyaris sama dengan tanaman hias lainnya, kecuali mungkin khasiatnya adalah membuat pria lebih perkasa, tapi sekarang bijinya sudah tidak ada yang cari. Orang mau simpel saja, langsung yang ada daunnya. Anthurium berdaun pun tidak lagi dihargai jutaan rupiah. Bahkan yang berdaun 5 sampai 7 pun dibeli cukup dengan harga 100.000. Ketiga, fenomena batu akik. Masih ingat ketika tiba-tiba semua orang demam batu akik pada awal 2015. Dari kalangan selebriti, pejabat, sampai tukang becak tiba-tiba semua ngurusin batu akik. Harga batu akik sampai melonjak tajam, bahkan mencapai miliaran rupiah. Namun tidak lama setelah lebaran tahun 2015, mendadak batu akik tidak lagi diminati. Harga batu akik terjun bebas membuat para kolektor panik. Bayangkan betapa ruginya orang yang membeli batu akik sebelum lebaran seharga 1 miliar rupiah. Kemudian ketika hendak menjualnya setelah lebaran ternyata harganya sudah merosot tajam hingga hanya laku dijual 1-2 juta saja. Ketiga, contoh peristiwa di atas merupakan economic bubble atau gelembung ekonomi. Ekonomi bubble adalah sebuah fenomena ekonomi di mana harga suatu barang yang berangsur-angsur naik terus dengan sangat cepat sehingga membuat banyak pelaku ekonomi berlomba-lomba untuk membeli barang tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harapan mendapatkan selisih harga yang besar. Nah, harga suatu barang bisa tiba-tiba naik dan hal itu membuat banyak orang mencoba mengambil keuntungan ekonomi dengan membeli barang-barang tersebut. Biasanya fenomena cukup menghebohkan di masyarakat sampai-sampai seringkali ada ajakan, ayo buruan beli, mumpung harganya masih segini loh, harganya sudah makin mahal, bisa langsung kita jual lagi. Jangan takut kalau barang ini nggak bisa dijual, barang ini lagi laku banget, bahkan harganya akan naik terus. Fenomena kenaikan harga ini disebut gelembung untuk satu alasan. Yang namanya gelembung, ya akan naik dengan mencolok dan pasti pecah ketika sudah tinggi. Nah, tidak ada harga yang naik selamanya. Pada suatu titik gelembung kenaikan harga ini akan pecah, artinya harga yang melambung juga akan merosot tajam seiring dengan kejenuhan pasar. Jadi, jangan latah karena tidak ada harga yang naik selamanya. Dari dua contoh peristiwa sejarah di atas, akhirnya kita bisa memahami pentingnya belajar sejarah di antaranya. Pertama, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak berpengaruh oleh ajakan, berita-berita, dan tindakan atau kelompok yang mengarah kepada memecah belah persatuan bangsa. Apalagi sekarang banyak berita hoax melalui media sosial yang mengarah kepada memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, kita tidak latah terhadap fenomena di masyarakat seperti fenomena ikan lohan, tanaman gelombang cinta, dan batu-batu akik sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Anda sudah tahu begitu pentingnya belajar sejarah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sejarah? Secara umum, sejarah didefinisikan sebagai kejadian yang berlangsung terhadap waktu lampau yang disusun didasarkan peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. Demikian tadi sedikit pembahasan sejarah. Bagaimana kita bisa mengambil dan menyikapi pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada warga belajar semua. Tugasnya kita tunggu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.